Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai materi hari ini, sebaiknya kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini adalah hadis tentang belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran memberi petunjuk jalan lurus dan memberi bimbingan untuk umat Islam agar selamat di dunia dan di akhirat. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Jika kita membacanya setiap hari, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Ada yang tahu adab membaca Al-Quran itu apa saja sih? Sebelum membaca Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk penjelasannya, adab membaca Al-Quran itu yang pertama membaca dalam keadaan suci. Maksudnya kita harus berwudu dan duduk dalam keadaan sopan dan tenang. Yang kedua, membacanya dengan pelan atau tartil. Tentu saja tidak boleh membaca dengan cepat. Jika membaca terlalu cepat, arti pun akan salah, tajwid pun akan salah, dan makhrajul hurufnya pun akan kurang. 3. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. Banyak orang membaca Al-Quran dengan menangis karena sentuhan ayat dan artinya dapat menyentuh hati kita. Baik teman, sudah paham belum untuk adab membaca Al-Quran? Jika sudah paham, lanjut ke utamaan membaca Al-Quran ya teman-teman. Ada yang tahu keutamaan membaca Al-Quran itu apa aja sih? Keutamaan membaca Al-Quran itu akan mendapat pahala. Penjelasannya, membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan akan dilipat menjadi 10 kebaikan, dan kebaikan yang didapatnya bisa menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, tetap ada pahala meskipun tidak lancar membacanya. Jika kamu masih terbata-bata dalam membacanya, tetap mendapat pahala. Mendengarkannya saja mendapat pahala, apalagi membacanya setiap hari. Yang ketiga, mendatangkan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, hati menjadi tenang atau tentram. Itu sangat penting ketika dihantui rasa cemas, takut, sedih. Kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kelima, hatinya akan dikaruniai cahaya. Yang keenam, mendapatkan mahkota. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selamat di dunia dan akhirat. Sudah paham belum teman-teman? Jika sudah paham, selanjutnya tugas kalian adalah menulis jawaban saja di buku tulis hadis ya teman-teman, dan dikirim ke bu guru melalui foto. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.